Takut saya jadi bias nanti. Tolong coba kamu ini tambahkan ya, penggunaan metode fusi ini di penelitian itu di mananya kamu letakkan? Ini kan saya tidak, makanya saya tanya itu di mananya kamu, karena saya tidak Ya, Sir. mendapatkan itu. Sudah kelihatan, Sir? Sudah bisa. Silakan, sudah kelihatan. Jadi, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Listrik Cerdas pada Gedung New Aga Building di Universitas Advent Indonesia berbasis Internet of Things. Jadi, hasil dari penelitian saya, software yang saya gunakan yaitu yang pertama perangkat lunak, yaitu satu, sistem operasi. Pada pembuatan listrik cerdas berbasis Internet of Things ini menggunakan operasi Windows 10. Yang kedua, Arduino versi 1.8.10. Arduino ini digunakan untuk membuat kode program dan menjalankan pada alat non-MCU. Yang selanjutnya, hardware yang saya gunakan adalah sebuah laptop yang spesifikasinya dari laptop yang saya gunakan. Yang pertama, prosesor Intel Core i3, tapi itu RAM DDR3 4 GB, terus grafis NVIDIA GeForce 920MX dengan 2 GB FRAM. Proses pembuatan sistem pada tahapan ini akan dilakukan berbagai macam persiapan komponen yang dibutuhkan untuk membangun sistem. Setelah proses persiapan selesai, kemudian komponen-komponen tersebut dirangkai menjadi satu. Adapun beberapa komponen yang perlu dipersiapkan membuat sistem ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, non-MCU versi ketiga. Yang kedua, breadboard. Yang ketiga, kabel jumper female-female. Yang keempat, kabel USB to micro USB. Yang kelima, sensor peer. Dan yang keenam, modul relay. Nah, yang selanjutnya pengujian alat. Yang pertama saya menguji non-MCU. Pengujian dilakukan dengan menghubungkan microcontroller dengan non-MCU pada USB connecting PC yang menggunakan kabel USB. Apabila LED pada microcontroller non-MCU berkedip, maka menandakan bahwa microcontroller non-MCU berfungsi. Jadi ketika LED-nya di non-MCU berkedip, berarti non-MCU-nya berfungsi. Yang kedua, pengujian modul relay. Sama seperti pengujian di non-MCU, jika lampu dari modul relay ini berkedip, berarti fungsi dari modul relay ini berfungsi. Yang selanjutnya, pengujian sensor peer. Pengujian dilakukan dengan mengupload program ke dalam sensor peer, dan sensor peer dapat dinyatakan bekerja secara baik apabila dapat mendeteksi pergerakan dan ditampilkan di serial monitor. Selanjutnya, hasil pembuatan sistem. Jadi, pertama saya membuat kode di microcontroller. Kode program pada gambar merupakan pin yang digunakan sebagai input pada modul relay dan sensor peer. Pin yang digunakan harus diinisialisasi untuk yang diaktifkan dan digunakan pada modul relay dan sensor peer, mengenalkan pin yang diaktifkan dan digunakan pada modul relay dan sensor peer. Jadi saya di sini menggunakan 3 pin yang saya gunakan. Yang pertama peer pin dan relay pin. Jadi saya di sini memperkenalkan kepada sistem saya apa-apa aja, dan saya memasukkan ke dalam sistem
dalam pin ke-14 dan pin ke-15 supaya sistem dapat membacanya. Selanjutnya, mikrokontroler. Ketika fungsi peer sensor yang ada pada gambar dijalankan, maka sistem akan mendeteksi nilai integer yang dikirim oleh sensor kepada mikrokontroler. Jika sensor peer mendeteksi pergerakan, dan kemudian nilai integer akan dikirim ke mikrokontroler dengan smartphone melalui aplikasi Blink. Jadi inilah coding yang digunakan untuk mendeteksi pergerakan. Jadi ketika sensor peer mendeteksi pergerakan, sensor peer akan mengirim ke mikrokontroler integer dan sistem akan membacanya dan sistem akan menjalankan fungsinya. Dan sistem akan mengirimnya ke smartphone supaya smartphone dapat membacakannya dan dapat menampilkannya. Selanjutnya, kode pada gambar merupakan logika yang akan diberikan dari sensor peer yang digunakan untuk menjalankan perintah dalam bentuk proyek akhir ini. Logika yang digunakan yaitu logika OR, yang berarti jika salah satunya terpenuhi, maka output akan bekerja sesuai yang diharapkan. Jadi di sini, jika sensor peer mendeteksi pergerakan, relay peer value high, maka digital relay-nya low. Jadi relay-nya akan mati dan listrik akan menyala, dan sebaliknya jika peer value-nya low, maka relay pin-nya high. Ini logikanya digunakan yaitu atau. Jadi jika salah satunya terpenuhi, maka sistem akan bekerja. Selanjutnya, wireless smart tag. Jadi pada gambar pendefinisian libre serta beberapa variabel yang nantinya akan digunakan pada sistem wireless smart tag, variabel pada kode baris ini meliputi token out pada aplikasi Blink, nama dan password Wi-Fi pada text detection, dan beberapa variabel yang nantinya akan digunakan oleh sistem dalam menghitung angka percepatan yang terdeteksi. Jadi char out ini didapat dari aplikasi Blink yang digunakan sebagai ID untuk menghubungkan aplikasi Blink ini ke sistem. Dan char SSID ini dan char pass ini adalah password dan email dari Wi-Fi yang digunakan. Jadi inilah wireless smart tag yang digunakan supaya sistem dapat berhubung ke internet. Pengujian sistem. Pengujian sistem menggunakan metode Fuji. Pada tahap pengujian sistem menggunakan metode Fuji, untuk mengetahui seberapa cepat nilai yang diterima oleh smartphone melalui aplikasi Blink ketika terdeteksi gerakan oleh sensor peer dan waktu untuk listrik menyala. Adapun untuk hasil tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Jadi saya melakukan 3 kali percobaan. Yang pertama, jaraknya 3 meter, sensor peer mendeteksi pergerakan. Yang ke durasi listrik menyala itu durasinya 1,3 detik, dan durasi notifikasi yang diterima smartphone itu 1,4 detik. Itu yang selanjutnya pengujian kedua, jaraknya 2 meter, sensor peer mendeteksi pergerakan iya, durasi listrik menyala 1,1 detik, dan durasi notifikasinya diterima 1,2 detik. Yang pengujian ketiga, jaraknya 1 meter, dan sensor peer mendeteksi pergerakan iya, durasi listrik menyala 0,9 detik, dan durasi notifikasinya diterima di smartphone 1 detik. Jadi selanjutnya, pengujian sistem tidak menggunakan metode Fuji. Pada tahap pengujian sistem tidak menggunakan metode Fuji, untuk mengetahui seberapa cepat nilai yang diterima oleh smartphone melalui aplikasi Blink ketika terdeteksi gerakan oleh sensor peer dan waktu untuk listrik menyala. Adapun hasil pengujian tersebut dapat kita lihat pada tabel di bawah ini. Saya juga melakukan 3 kali percobaan. Yang pertama itu jaraknya 3 meter juga. Sensor peer mendeteksi pergerakan, iya atau tidak. Jadi di sini perbedaannya di metode Fuji dan tidak metode Fuji, tidak menggunakan
Fuji, sensor PIR yang tidak menggunakan metode Fuji ini memiliki respon iya atau tidak, karena sistem tidak dapat membulatkan atau memutlakkan nilai yang didapatkannya. Terus selanjutnya durasi listrik menyala 1,3 detik, durasi notifnya 1,4 detik. Yang ke pengujiannya kedua, jaraknya 2 meter, dan mendeteksi pergerakan iya dan tidak, dan durasi listrik menyala 1,1 detik, durasi notifnya ke smartphone 1,2 detik. Pengujian ketiga, jaraknya 1 meter, mendeteksi pergerakan iya, durasi listrik menyalanya 0,9 detik, dan durasi notifikasinya 1 detik. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat saya ambil dalam skripsi saya ini, setelah dilakukan perancangan dan pembuatan serta pengujian sistem, dapat disimpulkan bahwa listrik cerdas sebagai sistem listrik cerdas berbasis IoT dapat dibuat dengan memanfaatkan sensor PIR, modul relay, serta microcontroller MCU yang saling berhubung menggunakan Internet of Things dan dapat menyala atau matikan listrik dengan cara mendeteksi dan notifikasi melalui smartphone yang dapat dengan baik dipantau secara online. Dengan kata lain, sistem yang telah dibuat ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Kesimpulan yang kedua, dan perbandingan listrik cerdas menggunakan metode Fuji lebih akurat dengan sistem listrik cerdas yang tidak menggunakan metode Fuji. Karena metode Fuji mengeluarkan nilai yang tegas, yaitu 0 dan 1, sehingga sistem dapat merespon nilai yang diterima dengan benar, sedangkan tidak menggunakan metode Fuji tidak mengeluarkan nilai yang tegas, sehingga sistem tidak merespon nilai yang diterima. Saran yang dapat saya beri pada pengembang selanjutnya, yang pertama, menambah alternatif sensor lain ke dalam sistem, seperti mikrofon sensor untuk mendeteksi suara. Yang kedua, menginteraksikan sistem ke email supaya dapat mengetahui keadaan listrik tanpa harus membuka aplikasi Blink. Pertanyaan saya itu untuk aplikasi, apakah aplikasi sudah ada atau kamu yang mengerjakannya? Itu aplikasi yang sudah ada, Sir. Itu aplikasi yang dapat mensupport project-project IoT, Sir. Oh, yang berbasis IoT, terus yang khusus untuk misalnya listrik cerdas gitu. Iya, Sir. Artinya kamu tidak lagi membuat aplikasi berbasis mobilenya ya? Tidak, Sir. Oke. Oke, baik. Jadi yang kamu kerjakan itu dari dalam aplikasi itu apanya? Aplikasinya itu, Sir, saya itu kan di aplikasinya itu masih tampilannya tidak ada default, Sir. Jadi di aplikasinya itu saya menyeting tampilan seperti mentionnya, Setting ya. Ya, Sir, off-nya. Terus supaya sistem ini terhubung ke aplikasi, Sir, harus memiliki nomor token, Sir. Jadi kita supaya bisa terhubung itu harus ada nomor tokennya dari aplikasi dan dimasukkan ke sistem, Sir, supaya bisa saling terhubung, Sir. Oh, nomor token itu kamu dapat dari aplikasi, Sir. Aplikasinya. Aplikasi maksudnya aplikasi yang mana? Aplikasi Blink-nya, Sir. Aplikasi Blink-nya. Itu yang kamu masukkan ke sistem. Ke sistem kamu. Yang sistem kamu itu yang ini ya, yang dari 3 komponen tersebut ya? Iya, Sir. Yang peer relay sama apa? MCU note ya apa? Ya, None MCU, Sir. Ya, None MCU. Oke. Nah, jadi bagian listrik cerdas yang mana yang kamu maksud dari penelitian kamu ini? Listrik cerdas yang saya maksud, Sir, itu dapat mendeteksi pergerakan. Jika dapat mendeteksi pergerakan, listrik akan menyala, dan jika tidak mendeteksi pergerakan, listrik akan mati. Dan listrik cerdas ini akan terhubung ke internet dan ke smartphone yang dengan bisa kita memantau bagaimana apakah listrik ini dalam keadaan hidup dan apakah listrik ini dalam keadaan mati, Sir. Oke, jadi yang kamu maksud cerdas itu adalah bahwa dia kalau
dia bisa mendeteksi melalui gerakan atau motion tadi. Kemudian notification atau pemberitahuannya itu dikirimkan melalui internet ya. Iya, Jadi sir. bisa dikontrol. Jadi melalui aplikasi tadi tersebut ya. Nah, Iya, sir. kemudian dari semua komponen yang kamu gunakan itu ya Daniel, mana yang kamu anggap itu sebagai bagian dari komponen IoT? Non-MCU, sir. Cuma itu saja? Iya, sir. Cuman itu yang disebut sebagai komponen IoT kamu? Iya, sir. Kalau yang lainnya yang di atasnya relaynya, terus peer-to-peer-nya itu bukan? Bukan, sir, karena kalau sensor peer itu tidak bisa terhubung secara mandiri ke ke internet, sir. Sedangkan non-MCU ini bisa dengan alat tersebut dapat terhubung ke internet, sir. Oke, baik. Oke. Kenapa ada metode fuzzy logic di bagian identifikasi masalah kamu? Ini kan kamu menyebutkan tunggu sebentar. Bagaimana perbandingan listrik cerdas menggunakan metode fuzzy logic dan tanpa metode fuzzy logic. Kenapa kamu menggunakan metode fuzzy logic? Karena metode logika Fuzzy ini dia memiliki nilai mutlak, sir. Jadi dia memiliki nilai mutlak 1 dan 0, sir. Jadi ketika sistem mendeteksi pergerakan, logika Fuzzy ini membantu sistem dapat membaca dan menjalankan sistem dengan benar, sir. Karena jika tidak memiliki logika Fuzzy, sistem akan bingung karena yang dapat dideteksi sensor peer dapat berubah-ubah, sir. Terkadang mau dapat mendeteksi pergerakan dan sebentar lagi tidak mendeteksi pergerakan. Jadi sistem bingung menjalankan fungsinya, sir. Jadi ketika seperti itu terjadi, listrik akan hidup jala, sir. Sedangkan ketika logika Fuzzy itu digunakan, dia memiliki nilai mutlak. Jadi ketika memiliki sistem mendeteksi pergerakan, sistem akan mengirimnya secara mutlak dengan integer 1 dan sistem dapat menjalankan sistemnya ini dengan baik, sir. Tabel pengujian menggunakan metode fuzzy logic. Nah, pengujian yang kamu lakukan itu parameternya apa yang kamu tentukan? Jadi hanya pergerakan saja kah atau ada waktunya kah atau apa gitu? Itu parameter saya, sir, cuma pergerakan doang, sir. Jadi ketika pergerakannya terdeteksi, jadi saya mengukur waktu kapan waktu dan notifikasi HP terkirim, sir. Oke. Ya, Oh, jadi yang menjadi parameter dari pengujian kamu itu hanya pergerakan saja. Oke, nah sekarang saya ingin lihat hasil daripada pengujian metode kamu ya. Nah, coba kamu perhatikan. Semua nilainya hampir sama kecuali deteksi gerak yang sebagai parameter kamu ya. ya, sir. Nah, sebenarnya saya agak bingung juga sebenarnya. Ternyata setelah tidak menggunakan metode fuzzy logic, itu perbedaannya hanya di ya tidak, ya atau tidak. Ya, sir. Saya sengaja membuat nilainya sama, sir, supaya perbandingannya tidak menggunakan metode Fuzzy dan tidak menggunakan metode Fuzzy nampak, sir. Karena jika menggunakan metode Fuzzy itu mutlak ada pergerakan, ada. Tapi kalau tidak memiliki pergerakan, tidak memiliki metode Fuzzy, dia yes dan tidak, sir. Jadi disitulah perbedaannya membuat sistem dapat berjalan dengan baik, sir. Iya. Nah, Ya, sir. saya mau lihat di sini dulu. Metode Fuzzy ini yang kamu sebut tadi, kalau 3 meter kan dia bergerak iya. Kemudian durasi listriknya menyala 1,3. Kita stop dulu ya, kita nggak bicara ke IoT-nya dulu ya. Ya, sir. 1,3 detik. 1,3 detik itu artinya durasi dia mau menyala atau lamanya lampu menyala? Durasi mau menyala, sir. Mau menyala. Jadi begitu lewat, tunggu 1,3 detik, tek, baru hidup gitu. Iya, sir. Nah, durasi lamanya lampu menyala? Itu tergantung dengan pergerakan, sir. Tapi ada juga di sensor peer-nya itu pengaturan lamanya menyala, sir. Ada tombolnya, sir.
Oh, ada. Itu di mana kamu bikin? Itu Lama waktunya menyala. itu di modul di sensor peer-nya, Sir, Sensor peer. ada tombol itu kita tergantung kita listriknya itu seberapa lama menyala, Sir. Bisa diputar 15 menit, 10 menit, 5 menit, Sir. Oke. Itu durasi penangkapan sensor peer-nya, Sir. Ya, yang durasi menangkap itu tadi kamu udah jelaskan 1,3 detik itu begitu ada sensor 1,3 detik tek baru dia nyala ya. Oh, ya, Sir. Sekarang saya nanyanya ada durasi. Berarti durasi itu bisa kamu atur di mana? Di sensor peer-nya, Sir. Oh, sensor peer itu mengatur durasi. Ya, Sir. Itu kan Maksudnya ini bukan durasi menangkap, bukan, kan peer itu tujuannya adalah menangkap Menangkap. gerakan ya, motion Ya, ya, Sir. betul. Maksud saya gini loh, kalau manual tuh gini, on tek. Nah, kalau kita hidupin sampai besok, misalnya ini jam 6 sore, saya matiin jam 6 pagi, saya off. Nah, itulah durasinya. Itu kan durasinya di on off itu. Itu di mana lokasinya on off-nya? Itu di sensor peer-nya, Sir. Di sensor peer ya? Oh, Ya, Sir. Jadi di sensor peer ini ada kan di sensor peer ini ada tombol, Sir. Jadi ada durasinya di situ diputar, Sir. Jadi jika setelah sensor peer ini menangkap pergerakan, nanti seberapa lama nanti listrik ini menyala dibuat, Sir. oke. Seberapa lama pergerakan ini ditangkap, Sir. Maksudnya ditahan dulu seberapa setelah dihilangkan, Sir. Di refresh lagi kembali, Sir. Di reset kembali, Sir. Supaya menangkap apalagi pergerakan lagi, Sir. Coba saya tanya dulu, fusi logic ini kamu taruh di mana sebenarnya? Fusinya, metode fusi ini kamu taruh di mana? Di antara semua komponen sistem kamu ini. Entah di relay, entah di microcontroller, entah di sensor MCU-nya. peer, di sensor, Sir. Di sensornya, sensornya itu memang bisa diprogram ya? Ada juga tombolnya lagi, satu lagi, Sir. Itu memiliki 2 tombol, Sir. Satu yang mengatur durasinya, Sir. Satu lagi yang mengatur kepekaan, Sir. Durasi dan kepekaan. Iya, Sir. Ya, kalau durasi itu artinya yang tadi ya kita bicara, mau berapa lama dia hidup kita bisa atur ya. Tergantung gerakan. Misalnya gerakannya itu bergerak terus, maka dia sensor akan hidup sekian lama gitu kan. Satu lagi, tadi kamu bilang sensitivitasnya. Iya, Sir. Terus di sistem di pengkodingan juga ada, Sir, 0 dan 1 itu, Sir. Itu sensor ya, oke, saya coba tanya sensor peer. Sensor peer itu di mananya itu untuk bisa melakukan pemrogramannya atau codingnya ditaruh? Itu langsung berhubungan, langsung dikodingkan di microcontroller, Sir. Oke, di microcontrollernya kamu taruh. Itu yang bagian mana kamu meletakkan metode fusinya sama non metode? Bisa kamu kasih lihat di ini. Jadi metode fusinya itu di sini, Sir. Terus di aplikasi tambahannya itu juga ada pengkodingan 0 dan 1, Sir. Jadi saya tidak cuman membuat ini doang, dan di aplikasi Blink itu sudah ada pengkodingannya juga, Sir. Ini kalau yang ini kan nah, kalau yang ini kan sepertinya ini, kalau yang saya lihat ini kan adalah programnya defaultnya dari si ini ya, microcontroller ke peer ya. Iya, Sir. Maksud saya, kamu meletakkan metodenya itu, metode fusinya itu di mana sehingga itu bisa membedakan. Jadi kan gini, kamu kan pasti mencoba ya, kamu pakai algoritma si fusi ya, algoritma si fusi, terus kamu mencoba dengan tidak menggunakan algoritma si fusi. Itu di mana di aplikasinya? Ada, bisa kamu tunjukkan ke saya. Karena kan saya pengen lihat hasil pengujiannya itu, bahwa kan kamu ada menguji dengan metode fusinya ini, bahwa ya kalau dia menggunakan
tidak menggunakan metode Wuxi, ya dan tidak gitu. Iya atau tidak. Karena sementara kalau yang menggunakan Wuxi kan ada nilai pasti, on, off, 1, 0 ya gitu. Kalau yang tidak menggunakan metode Wuxi ini dia akan acak random nilainya ya. Dia hanya menangkap sensor sajalah, seperti lampu listrik lah di rumah itu ada yang bisa hidup malam kan, kalau dia mendung agak mulai gelap tiba-tiba dia lampunya baru hidup, tapi ketika mataharinya sudah terbit lagi dia akan on sendiri listrik itu kan. Ada kan listrik di rumah-rumah seperti itu kalau orang yang suka Ada, pergi ya. Nah itu kan saya rasa dia tidak menggunakan metode Wuxi, jadi makanya dia random saja, dia tidak bisa menentukan mana malam, mana mendung gitu kan, atau sudah sore gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, dengan menggunakan metode Wuxi kan artinya dia lebih pintar, ya kan, lebih pintar seperti itu. Harusnya dia tahu oh ini gerakan, oh ini bukan gerakan gitu kan. Nah, kalau tidak menggunakan metode Wuxi, sensornya ini yang akan menangkap. Ya, mungkin ada angin pun bergoyang sedikit gedung dianggap itu sebagai gerakan seperti itu kan. Nah, saya pengen tahu itu di mana kamu tidak meletakkan dan meletakkan metode Wuxi-nya. Ada kamu? Itu Sir, itu di aplikasi Sir, di aplikasi Blink-nya Sir. Di Jadi itu aplikasi ada, Blink. Oke. ya Sir. Di situ ada waktu menyeting ada pergerakan 1 dan tidak ada pergerakan 0 Sir. Di situ ada Sir. Boleh dikasih lihat? Ada di sini. Tidak ada Sir, ku buat Sir. Loh, karena itu kan bagian dari pengujian kamu, jadi harus kamu masukkan itu ya. Oke, yang pertama mengenai judul itu ya, saya sedikit terganjal itu. Mungkin juga saya pernah tanya waktu ujian proposal ya. Saya mau mengganti. Misalnya saya menggantinya gimana Sir? Karena alat ini saya tidak tahu bergantung kepada lokasi, di mana nanti kebergantungan kepada lokasi ditentukan kepada ketinggian lokasi, suhu, temperatur, humidity atau apa gitu kan, humiditas lokasi itu, sehingga harus menyebut nama gedung tertentu di Unai gitu. Ya, Sir. Padahal kamu sendiri nggak cobakan itu di Unai kan? Iya, Sir. Alat ini kan nggak dicobakan di Unai. Tidak, Sir. Nah, jadi mungkin nanti kalaupun disebut lokasinya, kalau itu menurutmu bergantung pada lokasi nggak hasil percobaan itu? Tidak, Sir. Tidak bergantung? Pikir dulu. Alat itu bergantung kepada lokasi nggak? Ketinggiannya. Ya, bergantung, Sir. Bergantung, Sir. Lalu temperatur, humidity-nya. Kau pikir dulu dalam-dalam. Jadi jangan asal jawab. Bergantung kira-kira harus ada referensinya. Bergantung. Cek nanti Sir. di Google. Ada. Tergantung. Ya, itu sensor PIR ini bisa menangkap jaraknya 4 meter, Sir. Oke. Bisa nggak kau jelaskan kira-kira cara kerja PIR itu? Walaupun pernah saya tanya, nggak apa-apa. Cara kerjanya PIR itu bagaimana kira-kira? Jadi, cara kerja PIR itu, Sir, dia dapat mendeteksi pergerakan seperti segitiga, Sir. Ya, gini, Sir. Dia ke bawah, terus jaraknya ke bawah itu ke agak jauh ke kanan itu 4 meter Sir yang dapat dideteksi, ya ke kiri juga 4 meter. 4 meter terus ke bawah kalau 3 meter ke 4 meter Sir. Oke, maksud saya begini, cara kerjanya ya. Kan dia bisa bekerja kalau ada pergerakan. Ya, Sir. Nah, pergerakan apa? Manusia, kucing, benda non hidup, atau apa yang bisa dideteksi? Panjang gelombangnya berapa dan seterusnya. Bagaimana sebenarnya cara dia mendeteksi itu? Bagaimana cara dia mendeteksi? Kira-kira bisa dijelasin nggak? Tahu nggak cara kerjanya? Kalau nggak tahu kasih tahu supaya mungkin dibantu. Tidak tahu, Sir. Kan gitu kan? Ya, pergerakan manusia doang. Itu yang kamu tahu ya? Iya, Sir. Jadi PIR ini kan bekerja dengan gelombang inframerah. Iya, Sir. Prinsipnya dia adalah fluktuasi temperatur.
Kalau ada fluktuasi temperatur oleh karena inframerah yang diterima oleh detektor itu, Ya, Sir. maka dia fluktuasi temperatur itu akan menghasilkan sinyal listrik, Ya, Sir. kejutan listrik, sinyal listrik. Jadi ibaratnya saat bergerak itu objek, itu langsung ada sinyal listrik yang terjadi. Sinyal listrik yang terjadi itu dihasilkan oleh elemen detektor itu sendiri yang ada di PIR itu. Dan itu harus inframerah. Jadi harus gelombang tertentu. Jadi nggak sembarang objek. Ya, Sir. Harus manusia, karena manusia itu memancarkan gelombang inframerah dengan panjang gelombang tertentu. Sehingga itu akan menghasilkan temperatur, fluktuasi temperatur akibat gerak itu, yang cukup untuk mengubah listrik, menimbulkan listrik di Ya, Sir. sensor itu. Itu dia ya. Ya, Sir. Oke. Nah, jadi terhadap judul. Ya, Jadi Sir. mungkin nanti di mana kau cobakan itu, kalau memang berpengaruh kepada lokasi, di mana kau cobakan buat percobaan itu, sebaiknya di situ aja buat. Nah, atau nggak usah sebut lokasinya Di di ruangan judul, aja. nggak usah sebut lokasinya, tapi saat nanti kau testing itu, sebut bahwa hasil uji ini dibuat di lokasi ini dengan kondisi ini. Karena belum tentu barangkali, tapi cek nanti di referensi. Tapi menurut saya berpengaruh. Ya, Sir. Berpengaruh itu, khususnya kalau dia misalnya di kutub dibandingkan dengan di Jakarta, di tepi laut. Akan ada pengaruhnya, tapi nggak signifikan dugaan saya. Karena tetap gelombangnya inframerah manusianya yang menentukan. Oke. Walaupun lingkungan itu berbeda kondisinya, kalau dia di udara dingin atau musim panas, inframerah yang kita hasilkan itu bisa berbeda gelombangnya, panjang gelombangnya. Di situ dia pengaruhnya. Tolong nanti dicek di apa, supaya kamu yakin ya. Ya, Sir. Oke, paham ya? Paham, Sir. Apa yang saya jelaskan tadi? Coba. Jadi kalau sensor PIR ini tergantung dengan tempatnya. Jika di kutub tadi itu bisa mempengaruhi dari sensor PIR dengan yang di tempat yang panas, Sir. Oke, jadi nanti cek itu apakah bergantung kepada lokasi. Ya, Sir. Perbedaan itu yang paling menentukan itu apa? Apa temperatur atau ketinggian atau apa? Nanti coba cek PIR itu bagaimana sistem kerjanya. Oke. Lalu yang kedua, kira-kira dalam penelitianmu ini tujuanmu tercapai enggak untuk membuat alat itu dan mengujinya? Dari yang saya lakukan, Sir, dari awal sampai pengujian dari alat itu tercapai, Sir. Bisa dapat berfungsi dengan baik, Sir. Jadi yakinkan data itu kau sajikan pada kondisi apa? Data ini pada kondisi di mana handphone saya itu dengan alat itu berada pada jarak ini. Ya, Sir. Nah, memang kecepatan internet berpengaruh. Kalau lagi down internetnya, lagi apa kan berpengaruh. Tapi kan kalau kondisinya baik-baik, apakah jarak kita, alat kita dengan si provider itu, provider internet, lalu provider itu ke alat kita itu ya, bagaimana gitu. Ini penting jadi bahan perhitungan. Jadi artinya saat kamu memberikan data, kasih kondisinya seperti apa. Yes, sir. Kasih kondisinya seperti apa. Jangan sampai orang mengharap nanti datamu ini dipakai untuk seluruh case. Untuk seluruh kasus ya. Yes, sir. Oke. Kalau saat ada gerak, berarti angka 1. Yes, sir. Lalu kau sebutkan relay buttonnya off. Yes, sir. Nah, apa artinya itu relay buttonnya off? Itu kan tampilan di smartphone, sir. Jadi Smartphone. Itu kamu sendiri yang set itu enggak on off itu? Bahwa kalau case-nya begini off, kalau case-nya ini on. Iya, sir. Kenapa enggak kau balik? Biasanya kan interpretasi orang satu itu adalah on.
nol itu off? Karena saya juga belajar dari internet, Sir. Kebanyakan seperti itu, Sir. Nah, itu yang saya maksudkan. Apa artinya? Kalau orang berpikir satu itu on, Ya, Sir. secara umum logika itu satu itu on, Ya, Sir. nol itu off. Nah, apa artinya? Relay button itu off artinya apa? Mungkin, Sir, karena jika relay buttonnya itu off, berarti di alat relaynya itu listriknya menyala, Sir. Karena sudah apa, Sir? Sedangkan satunya itu membuktikan bahwa listriknya menyala, Sir. Itu Jadi kalau saya pahami begini, nanti coba jelasin. Relay button itu fungsinya adalah untuk meng-cut listrik. iya, Sir. Jadi kalau dia artinya off, tidak di-cut listriknya. Iya, Sir. Tidak di-cut listriknya berarti listriknya bisa ngalir gitu. Iya, Sir. Kalau relay button itu on, artinya listrik itu di-cut, tidak bisa Yes. lewat. Iya, Sir. Nah, harus begitu kau jelasin. Supaya Oke, orang Sir. ngerti. Jadi jangan sampai logika berpikir orang apa. Betul. Yang saya tahu itu satu itu on, yang nol itu off. Iya, Sir. Kok ini dibilang relay button off, jadi satu. Apa? Kok terbalik gitu? Iya, Sir. Kamu harus jelasin. Iya, Sir. Oke? Boleh. Siapa hostnya ini? Saya Pak. Oke, boleh live sebentar, Daniel. Kami Daniel. mau diskusi dulu 5 menit. Nah, nanti dipanggil lagi di grup. Oke, Sir. Oke, baiklah Daniel, terima kasih sudah datang. Jadi ini cepat saja, tadi kami sudah mendapatkan hasilnya, nilainya. Jadi pertanyaan Pak Limbong tadi hampir mirip juga dengan pertanyaan saya ya. Saya disuruh Iya, mewakili ketua pengujinya Pak Limbong, cuman kebetulan beliau lagi bertanya untuk yang sebelah. Jadi kami sudah melihat hasilnya, sebenarnya hasilnya baik, cuman masih ada kekurangan di khususnya yang tadi ditanyakan Pak Limbong ya. Dan saya juga di metodenya harus datanya harus lebih lengkap lagi.